Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatil min jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab, adalah satu waktu yang sangat penting, sangat tepat untuk kita meningkatkan keimanan, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita untuk berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan mimbar Jumat yang berbahagia ini, khatib akan memberikan tema tentang kemuliaan bulan Rajab. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berbagai ulama menyampaikan bahwasanya di bulan ini, bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia dan penuh dengan kemuliaan. Dapat kita buka di televisi, media sosial, bahkan dari kalangan masyarakat itu sendiri, bahkan suatu majelis-majelis memuliakan tentang kemuliaan bulan Rajab ini. Bahkan di bulan Rajab yang mulia ini, banyak orang yang senantiasa untuk meningkatkan rasa takwanya, amal dan ibadahnya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, agar terbiasa tatkala datangnya bulan suci Ramadan tinggal menerapkan amal dan ibadah yang sudah dilatih di bulan Rajab ini. Di antara keistimewaan ataupun fadilah bulan Rajab, amal ibadah yang dikerjakan bulan Rajab ini, nilai pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sedangkan amal ibadah yang dikerjakan di bulan Sya'ban nantinya nilainya berlipat sampai 700 kali lipat. Dan di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia, termulia dan sangat mulia. Bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bahkan satu bulan full penuh dengan keistimewaan. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amal ibadah yang sunnah yang dikerjakan di bulan Rajab ini adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab ini dan mengisinya dengan berbagai ibadah, seperti misalnya membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, istighfar, maka hatinya tidak akan mati manakala semua hati manusia mati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan untuknya, dosa-dosanya akan diampuninya, dan kelak kemudian hari pada hari kiamat dapat keistimewaan, dapat menolong 70.000 umat manusia yang semestinya masuk ke dalam neraka. Kemuliaan daripada bulan ini janganlah kita sia-siakan. Kesempatan bulan ini hendaknya kita raih dengan kegembiraan. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam 1 bulan Rajab dianjurkan untuk memperbanyak doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa yang dipanjatkan pada malam 1 Rajab, insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sucikan hati kita. Kita latih untuk menjadi orang yang bersih di dalam bulan Rajab ini, yaitu dengan memperbanyak puasa sunnah. Selain bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menjalankan puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Puasa dalam bulan Rajab dan bulan-bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, hukumnya sunnah muakkad, 1 hari, 2 hari, ataupun 3 hari, ataupun memperbanyak puasa di bulan-bulan Ashhurul Hurum ataupun bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saumu awwalu yaumi min Rajab kafaratu salasi. Sinina wasani kafaratu sanataini wasalisu kafaratu sanatin thumma kullu yaumal kafaratu syahr. Puasa di hari pertama bulan Rajab dapat menghapuskan dosa 3 tahun. Puasa di hari kedua dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa di hari ketiga dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Dan kemudian berpuasa pada setiap hari di bulan Rajab ini dapat menghapuskan dosa 1 bulan. Bapak hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memperbanyak puasa di bulan Rajab ini, 1 hari sama nilainya dia berpuasa 1 bulan penuh. Mengutip daripada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua manusia kelak pada hari kiamat akan merasakan lapar, dahaga, haus yang teramat sangat, kecuali 4 golongan. Yang pertama, para nabi dan keluarganya. Yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Rajab. Yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Keempat golongan tersebut merupakan orang-orang pilihan, tiada lapar, tiada dahaga bagi diri mereka di hari kiamat. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keempat golongan yang ada di atas ini merupakan orang-orang pilihan. Bagaimana tidak, hanya orang terpilih saja yang akan membukakan hatinya untuk melaksanakan puasa sunnah, baik di bulan Rajab, Sya'ban ataupun di bulan suci Ramadan. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat menyangka lagi bagaimana kemuliaan di bulan Rajab yang mulia ini, bulan yang penuh dengan ampunan ini. Hendaknya kita buka hati kita untuk melaksanakan puasa sunnah. Barang 1 hari saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba. Jadi Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak berbagai riwayat yang menerangkan tentang kemuliaan di bulan Rajab ini. Bahkan dikisahkan dalam suatu kisah pada bulan Rajab, diceritakan dari Thauban. Suatu hari Thauban berjalan-jalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat melewati pemakaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sangat memilukan, terisak-isak. Setelah itu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena penasaran dan ingin tahu. Thauban memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan apa yang baru dialami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau menangis begitu hebat dan terisak-isak. Maka Thauban pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Thauban, mereka yang di dalam kubur mengalami siksa di dalam kuburnya. Lalu aku mencoba mendoakan mereka sehingga Allah meringankan penderitaan mereka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Thauban, seandainya mereka mau berpuasa di bulan Rajab barang 1 hari saja dan melaksanakan sholat malam barang 1 malam saja, niscaya mereka tidak akan mengalami siksa di dalam kuburnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya di bulan Rajab ini orang-orang yang hanya 1 hari saja melaksanakan puasa sunnah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dia tidak akan mendapatkan siksa kubur.
Orang-orang yang qiyamul lail atau melaksanakan ibadah di malam hari, baik tahajud dan sebagainya, maka dia akan diringankan dari siksa kubur. Maka Thauban bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apakah berpuasa di bulan Rajab barang sehari ataupun qiyamul lail, melaksanakan salat malam barang semalam saja dapat mencegah siksa kubur?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Thauban, demi zat yang telah mengutus aku menjadi nabi, tiada seorang muslim pun ataupun seorang mukmin pun atau muslim laki-laki dan muslim perempuan pun yang menjalankan puasa ataupun melaksanakan sholat malam saat di bulan Rajab semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, kecuali Allah mencatat amal mereka bagaikan ibadah 1 tahun, siangnya untuk berpuasa dan malamnya untuk melaksanakan sholat malam." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di bulan yang mulia ini, bulan Rajab ini, kita gunakan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat tatkala datangnya bulan Rajab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan doa, "Allahumma barik lana Rajaba wa Sa'bana wa balikna ya Ramadan." Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabiullah, kekasih Allah, orang yang mulia saja memuliakan bulan Rajab ini, bagaimana dengan kita hari ini? Bulan yang penuh dengan ampunan ini hendaknya jangan kita sia-siakan. Tatkala datangnya bulan suci Ramadan, hati kita, diri kita sudah bersih dari dosa, sehingga tatkala melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan kemudahan. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala terasa ringan kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Semoga kita tergolong orang-orang yang dapat memanfaatkan bulan yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Aku qoulu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.